Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perumpamaan tentang gembala dan domba, Yesus menjelaskan bahwa domba-domba akan berjalan mengikuti gembala mereka karena mereka mengenal suaranya. Sebaliknya, domba-domba akan melarikan diri ketika mendengar suara pencuri karena mereka merasa hidup mereka terancam. Mungkin inti dari perumpamaan ini tidak dapat dimengerti oleh para muridnya. Oleh karena itu, Yesus menegaskan bahwa Ia adalah gembala tersebut yang akan memimpin domba-dombanya untuk berbaring dengan nyaman, menikmati padang rumput yang hijau, seperti yang digambarkan oleh Daud dalam Mazmur 23. Keberuntungan domba-domba karena memiliki seorang gembala yang bertanggung jawab dapat diartikan oleh Yesus dengan mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dengan kata lain, kedatangannya di dalam kehidupan kita akan mengajarkan kepada kita tentang nilai hidup yang sesungguhnya dan menjadikan kehidupan sebagai sebuah perjalanan yang menikmati kekayaan, kebaikan, dan kasih setianya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang meyakini akan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saat-saat yang membuat kita dapat tersenyum dalam duka, berpengharapan dalam keputusasaan, menikmati mujizat dalam kemustahilan yang ada, serta kemenangan saat kehilangan kekuatan. Hari-hari yang dapat membuat kita menyaksikan kebaikan dan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Hidup yang membuat kita kaya akan kesaksian yang dapat kita ceritakan kepada anak cucu dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mungkin tidak berkelimpahan secara harta jasmani, namun kita tidak berkekurangan dalam harta rohani yang dijanjikan Tuhan. Kita tidak memiliki kuasa untuk menghindari badai kehidupan ataupun kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Namun selalu ada tangan Tuhan yang menuntun kita dan pundaknya yang akan menggendong kita ketika kita tidak sanggup melangkah lagi. Kekuatan kasih, kuasa, dan kesetiaannya adalah harta yang sesungguhnya yang membuat hidup kita bergulir dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan hidup dalam kita. Matanya tidak pernah terlelap, telinganya tidaklah tuli, tangannya dan kakinya tidak pernah lelah, dan hatinya tidak pernah kering karena kasih. Semua itu adalah jaminan kemenangan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku yakin akan kasih dan kuasa-Mu yang membuat-Mu selalu menolongku di dalam menghadapi badai kehidupan yang besar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.